Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Hafiz Abrida Rosyada dengan NIM 14014220016 akan menjelaskan materi topik 1 sampai dengan 7 mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan sebagai tugas UTS. Yang pertama adalah hubungan manusia dan teknologi yang berdampak pada munculnya revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Manusia tidak dapat terlepas dari yang namanya teknologi. Teknologi sendiri adalah ilmu terapan yang dikembangkan lebih lanjut, memiliki perangkat keras dan lunak yang merupakan manifestasi kekuasaan terhadap alam, manusia, dan kebudayaan. Teknologi berguna untuk mempermudah manusia dalam melakukan kegiatan dan melindungi diri, serta untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Masyarakat 5.0 muncul pada tahun 2016 di Jepang. Secara umum, masyarakat ini adalah masyarakat super cerdas. Masyarakat 5.0 berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Yang kedua, dampak positif dan negatif adanya teknologi. Dampak positif dari adanya teknologi yang pertama, kemampuan menggunakan teks dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Yang kedua, kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. Yang ketiga, mampu mengomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. Yang keempat, kemampuan untuk berpikir kritis. Dan yang kelima, berpartisipasi aktif dalam aksi sosial. Lalu dampak negatif dari adanya teknologi adalah serangan dunia maya, pencurian identitas dan informasi, manipulasi data digital, adanya sampah sampingan contohnya keyboard, antisosial dan kecanduan, masalah produktivitas kerja, serta pembunuhan pekerjaan. Lalu untuk topik yang ketiga yaitu konsep dan pemanfaatan Internet of Things dan Big Data. Internet of Things tidak mempunyai definisi tetap. Keberadaan perangkat keras seperti mobile phone, sensor, dan perangkat lunak hampir semuanya dikendalikan oleh internet, sehingga IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa melalui interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Big data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang sangat besar, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. IoT saling berhubungan dengan big data dan artificial intelligence. Contoh sederhana pemanfaatan IoT dan big data adalah pada Google Maps. Lalu untuk topik yang keempat, konsep dan pemanfaatan artificial intelligence. Artificial intelligence adalah kecerdasan buatan yang belajar dari pengalaman dan menyesuaikan diri dengan inputan baru yang melakukan tugas seperti manusia. Pemanfaatan AI banyak diterapkan dalam berbagai bidang, contohnya kesehatan. Secara khusus, kemampuan AI dapat mengidentifikasi dan screening kanker. Kecerdasan buatan juga dapat untuk memprediksi berbagai macam penyakit. Dan yang kelima adalah konsep dan pemanfaatan e-commerce. E-commerce adalah transaksi komersial yang tersedia secara digital antara lintas organisasi, perusahaan, ataupun individu. Pemanfaatan e-commerce salah satunya adalah di Shopee, yang kita dapat membuka akun di Shopee tersebut. Lalu, topik yang keenam adalah etika dunia cyber. Di era digital ini, internet sudah menjadi bagian keseharian masyarakat, mulai dari belajar, belanja, bekerja, maupun komunikasi telah menggunakan teknologi, sehingga aturan norma, etika, dan regulasi di dunia nyata juga perlu diaplikasikan di dunia cyber. Karena jika kita ingin diperlakukan baik di dunia cyber, kita juga harus memperlakukan baik. Contohnya, jangan menyebarkan hoax, jangan melakukan cyberbullying, dan menghindari plagiarisme. Lalu topik terakhir atau topik 7 adalah aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik.
Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 UUD 1945. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, baik dalam wilayah hukum Indonesia maupun di luar hukum wilayah Indonesia. Terima kasih, itulah paparan materi topik 1 hingga 7 mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.